sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara podcast One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dalam acara podcast One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah satu inovator yang juga merupakan ibu guru dari SMA Negeri 3 Palembang. Selamat datang pada Ibu Haja Susi Erlita MPD. Selamat datang Ibu di podcast kami. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, baik. Alhamdulillah ya Ibu ya. Hari ini kita akan membahas inovasi yang ada di SMA 3 yang merupakan ide dari Ibu Susi ini yang bernama aplikasi Qualitiva. Nah, kalau dari judulnya nih Qualitiva berarti ada kualifikasi, ya quality gitu ya, merupakan mungkin yang berhubungan dengan anak-anak di sekolah Ibu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, latar belakang apa yang mendasari adanya aplikasi Qualitiva ini? Baiklah, saya Susi Erlita, guru dari SMA Negeri 3. Pada kesempatan ini berbahagia bisa berbagi informasi mengapa sekolah kami menggunakan aplikasi Qualitiva Test. Latar belakang yang menjadi dasar kami memilih sekian banyak aplikasi-aplikasi yang ditawarkan untuk pembelajaran dan penilaian khususnya untuk di sekolah. Itu kami lakukan ya. Kami pilih Qualitiva karena memang SMA Negeri 3 Palembang mengikuti perkembangan zaman sekarang, kemudian perkembangan IT juga untuk sesuatu yang lebih baik ke depan, misalnya mengurangi limbah sampah dari yang biasanya dilakukan paper based test ya. Jadi ulangan dengan kertas, itu setelah ulangan selalu banyak kertas-kertas soal yang menjadi limbah yang susah untuk diorganisir ya, karena menumpuk di gudang dan sebagainya. Kemudian dari situ juga kami memiliki satu pemikiran ya, bahwa bagaimanakah kami akan membuat siswa ini juga nyaman dalam melakukan tes atau mengerjakan soal-soal yang mereka hadapi di saat ulangan, supaya tidak ribet. Di antara sekian banyak yang menawarkan aplikasi-aplikasi itu, maka kami memilih Qualitiva karena memang sederhana, siswa tidak sulit, ya, sederhana dan mudah, sehingga mereka nyaman mengerjakan soal-soal. Berarti dari latar belakang tadi, berarti ada beberapa aplikasi yang sudah kita buat ya, mungkin kita rancang gitu ya, dirancang oleh tim gitu. Nah, pada saat penjaringan idenya ada beberapa ide berarti sebelum Qualitiva ini terpilih gitu Ibu ya? Iya, ada tim ya, namanya tim juga aplikasinya, ada juga namanya Google Classroom salah satunya ya. Kemudian banyaklah aplikasi. Iya, jadi ada beberapa aplikasi, kemudian dipilihlah Qualitiva ini gitu. Jadi pilih dan pilih. Iya, kami sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu yang namanya Qualitiva aplikasinya ini seperti apa Bu? Karena kalau kita lihat berarti kalau aplikasi bisa kita download di Play Store ataupun App Store gitu ya. Nah, aplikasinya sendiri seperti apa Qualitiva ini? Aplikasi ini sebetulnya lengkap ya, seperti yang saya sampaikan, bahwa dia ada pembelajaran yang bisa kita sampaikan juga di sana. Jadi fitur-fiturnya cukup untuk proses pembelajaran dan sampai dengan penilaian. Jadi memang kami sementara ini cuma memakai untuk penilaian. Jadi poinnya untuk penilaian. Kenapa dipakai? Karena hasil yang siswa dapatkan itu bisa dilihat langsung oleh siswa setelah mereka submit, selesai mengerjakan, guru juga orang tua. Jadi bisa langsung dipantau gitu ya, dimonitor ya. Berarti memang dari dengan adanya aplikasi Qualitiva ini, anak-anak diharuskan untuk mendownload ya, karena kita gunakan di sekolah. Gitu.
menjadi wadah bagi siswa untuk belajar, membantu pembelajaran. Iya. Tetapi saat ini fiturnya hanya digunakan untuk Yang penilaian untuk saja. penilaian dulu ya, Karena belum masalahnya tadi itu ada kalau untuk yang limbah. pembelajaran banyak aplikasi lain yang bisa digunakan. Oke. Jadi guru merdeka Oke. menggunakan aplikasi mana yang Oke. mereka merasa nyaman untuk Lebih praktis proses. juga ya Bu ya. Ya. Oke. Kalau yang Quality PA ini khusus untuk penilaian tes. Apalagi di zaman pandemi saat ini kan sangat Iya. berguna sekali ya berarti aplikasinya. Ini sejak tahun berapa Bu di 2019 kami Oh, sudah 2019. mulai. Ya, sebelum pandemi sebetulnya. Sebelum sudah pandemi ya. dimulai. Karena memang ya itu tadi dasarnya paper based test itu limbah kertasnya Oke. susah kan. susah di Banyak, kemudian organisir ya. Perbandingannya dengan sekarang kalau Quality PA digunakan ini tidak lagi pakai kertas, otomatis lebih murah Oke. pelaksanaan tesnya itu. Jadi efisiensi untuk tes Oke. di sekolah itu karena dalam 1 tahun bisa 4 kali kan, PHB, PAS. Ya ada mid PHB 2 semester kali, gitu ya. Jadi PHB itu mid semester. Oke. Jadi 2 kali ujian semester dan akhir. Jadi 4. manfaat yang dirasakan sama siswa secara langsung apa Bu? Apakah pernah ada kita kuesioner gitu kan setelah adanya aplikasi Iya. ini kita bagikan ke siswa apa Ada, gitu ditanya. manfaatnya? Mereka lebih suka memang lebih nyaman menggunakan itu karena mudah, arahannya tertentu bagi mereka karena jelas ya. Jadi ada panduan bagi mereka bahwa kalau mereka ini mengerjakan ini begini itu lengkap. Kemudian juga yang tadi mereka tidak akan bisa curang, Curang gitu karena ya. akan terkunci. Jadi ada fitur-fitur keamanannya sendiri gimana kita mengurangi tingkat kecurangan siswa untuk mencontek pada saat ulangan gitu ya Bu ya. Karena memang soal-soal yang di-upload di sana akan berbeda untuk satu anak dengan anak yang lain. Jadi walau mereka sebelahan duduknya ataupun mereka kerjanya kelompok, kita kan Beda ya? daring kan ya. Oke. Sekarang mereka ngerjakan mungkin saja di tempat temannya berdua, bertiga itu kita tetap bisa monitor karena kita selain itu juga pakai Zoom. Oh, Jadi gitu. untuk yang pengawasannya selain mereka menggunakan untuk tesnya, kami menggunakan Zoom. Oh, Jadi gitu. mereka langsung kita monitor dari sekolah. Dari sekolah. Mereka ngerjakan di mana saja. Itu kemudahan yang kami ambil. Kenapa Iya. Quality PA kami pakai? Oke. Nah, dari dampaknya sendiri untuk sekolah seperti apa Bu? Administrasi lebih mudah. Lebih mudah ya. Bantuan yang sangat berarti buat guru dalam menganalisis. Kan setiap ulangan butir soal itu dianalisis oleh guru mata pelajaran biasanya. Dan itu biasanya lama karena guru itu kan mengajarnya 24 jam untuk beberapa kelas. Jadi koreksiannya saja belum analisanya. Tapi kalau sudah menggunakan Quality PA, begitu anak submit selesai mengerjakan, analisisnya langsung ada. Oh, bisa. langsung ada. Jadi membantu sekali dengan guru juga. Oh, jadi lebih cepat, efisien Lebih cepat, gitu ya, ya. efektif ya dalam pemeriksaan. Selama ini kan mungkin manual gitu ya. Iya. Nah, saat ini sudah nggak pakai kertas, tinggal lihat aja langsung ada analisanya gitu. Iya, benar. Oke. Kalau dari rencana pengembangannya sendiri seperti apa, Bu? Pengembangannya mungkin akan dicobakan juga untuk yang pembelajaran ya. Jadi menggunakan Quality PA juga. Karena memang dilihat di situ lengkap fiturnya, tapi untuk sementara ini 2 tahun jalan ini kita masih menggunakannya untuk evaluasi. Oke, jadi masih tetap dievaluasi ya. Iya. Udah 2 tahun tetap kita evaluasi bagaimana perkembangan atau dampak teman-temannya kepada anak-anak gitu, kepada siswa. Iya. Tapi saat ini udah sangat mengurangi, sangat efisien ya Bu ya, dalam pemeriksaan bagi guru maupun bagi muridnya gitu ya. Oke, saran dan kesan dan pesan untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa Bu? Silakan. Baik, kesan dan pesan untuk sahabat inovasi di rumah, sekecil apapun yang bisa kita perbuat untuk melakukan dan mengajak lingkungan kita berbuat, mari kita lakukan. Misalnya, hal kecil buat kita, kalau sehari, 2 hari kita lakukan, akan bertambah dan akan menjadi suatu yang besar. Kata pepatah, if you cannot do something in a big way, do in a great way what you want to do. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 3, Bapak Dr. Andes Sugiono MM, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dan tim untuk
menjalankan inovasi penggunaan aplikasi Qualitypa di SMA Negeri 3. Mohon dukungannya untuk ke depan. Semoga kami bisa berbuat lebih baik lagi ke depan. Dan tetap berharap dukungan dari teman-teman semua, rekan di SMA Negeri 3 Palembang. Juga untuk dinas, terima kasih karena kami baru melaporkan sebatas yang kami bisa laporkan saja dulu. Baik, terima kasih Ibu Susi atas kehadirannya di sini, udah berbagi informasi dengan kita nih bahwa setiap ada masalah yang bisa kita atasi, itu kita harus lebih berpikir inovatif ya Bu ya. Sehingga kita ada ide, kemudian kita jalankan, implementasikan sehingga mempermudah atau mengatasi masalah yang awalnya tadi gitu ya Bu. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya, kami tunggu kedatangannya lagi setelah ada rencana pengembangan, mungkin setelah diimplementasikan lagi kami undang lagi untuk Ibu berbagi tentang inovasi tersebut. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Sahabat inovasi, teknologi memang tidak hanya untuk tidak hanya saat ini saja, tetapi bisa dikembangkan di kemudian hari. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah ada peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.